Ratapan pasal yang pertama. Kitab Ratapan yang pertama. Sambil mempersiapkannya, di sini ada bersama kita yang baru hadir dari saya tadi disampaikan dibisikkan dari Porsea, saudari kita Hiskia Borsitumorang. Selamat datang ya. Selamat beribadah. Mungkin saudara kita yang di sana sampingnya Bapak Karen itu atau sampingnya si Japen. Oh si ini Daniel. Maaf. Baik. Saya karena apa? Juga di sini dari keluarga besar Bapak Sintua kita dari Jambi, dari Bapak Sintua J Purba. Semuanya tidak saya sebutkan satu demi satu. Ya, selamat beribadah hari ini bersama kita. Tapi Pak Guru kita juga adalah keluarga mereka. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kedua, Ratapan 1. Kita baca saudara satu ayat saja. Ayat 14. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama. Ratapan 1 ayat 14. Perjanjian lama. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama. 3-2, ya. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan. Yang ditaruh di atas tengkukku. Sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kitab Ratapan ini dicatat oleh Yeremia, seorang nabi Tuhan yang boleh dikatakan kalau saya baca Yeremia sampai Ratapan ini, dia adalah salah seorang hamba Tuhan yang mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Ketika dia dipilih Tuhan melayani pekerjaannya, di tengah-tengah umat Israel yang pada hari itu moral mereka, perbuatan mereka, perilaku mereka telah sangat menyakiti hati Tuhan. Terutama saudara hari itu mereka tidak lagi saudaraku mau mendengarkan perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang benar. Mereka hari itu lebih menyukai perkataan yaitu yang menamakan diri hamba Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak diutus oleh Tuhan. Sehingga saudaraku hari itu Alkitab berkata, mereka hanya mau mendengarkan, yaitu kalau khotbah itu atau penyampai yang disampaikan itu firman yang hanya berkat-berkat saja. Hanya dikatakan, oh ada damai di kita, tidak ada perang, tenang saja. Padahal saudaraku mereka di sana tidak mendengarkan firman Tuhan yang benar. Akhirnya saudaraku, keadaan moral orang Israel di sana sangat merosot. Semuanya saudaraku, hampir semua, bahkan dalam Yeremia pasal yang kelima, Tuhan di sana menantang seperti ini. Kalau ada
Satu saja yang bertobat di Israel ini. Coba kita baca sebentar. Yeremia pasal 5, saudara. Kita baca ayat 1. Yeremia 5. Kita baca ayat 1. Yeremia sebelum ratapan ini, saudara. 3, 2, iya. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Saudara, di zaman Yeremia, pada masa raja-raja, saudara. Di sana Tuhan, ketika mereka ini ya, orang Israel sudah sangat menyakiti Tuhan. Apalagi juga terutama mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Yaitu mereka mengakui Allah lain dan mereka beribadah dengan cara yang lain. Lalu saudaraku, hari itu orang Israel harus mendapatkan penghukuman. Mereka diancam hukuman, saudara. 4. Yang pertama, harus mereka mengalami kelaparan hebat. Artinya saudaraku, mereka kekurangan makan minum. Makanya pernah orang Israel menjadi manusia kanibal pada zaman Raja Ahab. Mereka bergantian menggoreng, memotong anak-anak yang baru lahir untuk makanan mereka, saudara. Saking begitu laparnya. Karena begitu langka makanan dan minuman. Lalu saudara, yang kedua, munculnya penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan. Sehingga saudaraku, orang Israel ada banyak mengalami kematian karena penyakit itu, saudara. Dan yang ketiga, terjadi mereka mengalami perang. Dan mereka nggak pernah menang, saudara. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Dengan cara mereka melanggar kepada firman Tuhan. Mereka lebih suka kata-kata yang enak didengar, padahal bukan Tuhan yang berbicara, saudara. Dan yang keempat, datangnya binatang buas menghabisi pertanian, perkebunan, ladang mereka, termasuk pemukiman mereka harus diporak-porandakan, saudara. Sebelum penghukuman itu datang, kan Tuhan itu nggak langsung, saudaraku, menghukum begitu saja, tidak. Karena dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 11 berkata, karena penghukuman terhadap perbuatan jahat itu tidak segera dilaksanakan, maka niat orang, yaitu untuk berbuat jahat, semakin menjadi, saudara. Contoh seperti ini. Kita berbuat dosa, melanggar firman. Lalu karena nggak datang penghukuman, belum datang kepada kita teguran dari Tuhan, lalu kita, saudara, ada keinginan lagi mengulang lagi, saudara. Berbuat dosa, karena nggak ada penghukuman. Tapi saudara, karena belum datang penghukuman, mereka kira, saudara, yang mereka lakukan itu benar. Karena nggak datang penghukuman. Padahal, saudara, sebelum datang penghukuman itu, sebetulnya Tuhan nggak langsung menghukum, diberitahu dulu, saudara. Disampaikan dulu, saudaraku. Makanya Tuhan itu menegur kita dengan berbagai cara. Pertama, dengan melalui mimpi atau dengan penglihatan. Sesuai dengan kitab Ayub pasal 33 ayat 14 dan 15.
Dia tidak mau dulu mempergunakan orang lain. Supaya kita nanti jangan malu, saudara, kalau kita kena tegur. Lewat mimpi bahwa kita ini sudah melanggar jauh, saudara. Kita sudah keluar dari rel firman Tuhan. Sehingga kadang-kadang saudara waktu kita kadang-kadang mimpi menengking setan menyebut nama Tuhan, mulut kita nggak mampu mengatakan nama Yesus. Kalau kita di mimpi mengusir setan, itu pertanda bahwa hidup kita sedang tidak beres. Dan masih banyak lagi, saudara. Dikasih tahu kita lewat penglihatan. Lalu saudara, karena ayat itu berkata, sering orang tidak memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan lewat mimpi pribadi. Akhirnya saudara harus menggunakan khotbah-khotbah umum seperti ini. Ini yang kedua, saudara. Tapi saudaraku masih diabaikan. Bukan kepada saya firman itu. Padahal saudara, kalau kita dapat teguran, padahal nggak ada yang mengasih tahu kepada Pak Pendeta itu atau Pak Guru seperti tadi Pak Guru kita berkhotbah. Nggak ada yang memberitahu kita. Tapi kita merasa sepertinya cocok dengan kita teguran itu. Itu sebetulnya saudara, kalau kita mendapat teguran dari khotbah, itu adalah perhatian Tuhan kepada kita, saudara. Supaya kita keluar dari dosa. Nah, kalau yang ketiga, saudara, mulai nanti saudaraku datang secara pribadi, hamba Tuhan, menyampaikan teguran, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada kita, apa kesalahan kita. Kalau sudah tidak mau saudaraku seperti itu, baru datanglah penghukuman saudara. Tentu penghukuman seperti ayat ini tadi, dikasih dulu kita entah teguran lewat ekonomi kita mulai morat-marit, rezeki kita mulai merosot, mulai di rumah muncul pertengkaran-pertengkaran, mulai kita saudaraku di sana, yaitu usaha pekerjaan kita, mulai ada masalah, dan lain-lain saudara. Membuat saudaraku, perjalanan hidup kita tidak terasa nyaman saudara. Tidak seperti sebelum. Tetapi saudara, ayat ini berkata, sebelum datang penghukuman itu, ayat ini lihat. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Hari itu saudara, orang Israel didapati Tuhan. Satu pun gak ada yang takut akan Tuhan. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada seseorang di situ, di kota itu yang betul-betul hidup mereka di dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau ada, satu saja. Saya akan mengampuni kota itu. Saya tidak akan menghukum mereka. Makanya saudara, Indonesia ini sampai hari ini masih terpelihara. Itu karena adanya orang percaya seperti kita. Yang peduli. Yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya terpelihara. Saya pribadi pun sampai tadi pagi saya tetap mendoakan bangsa kita ini. Apalagi terutama Sumatera Selatan ini. Kalau satu orang saja saudaraku peduli hidup dalam kebenaran, sesuai hidupnya, sesuai dengan firman Tuhan, kota ini saudaraku akan diampuni. Diberi kesempatan. Makanya dulu saudara kota Sodom dan Gomora belum dihukum oleh Tuhan karena siapa saudara? Ada Lot di sana. Berserta dengan keluarganya. Hanya satu keluarga itu. Itu pun di tengah perjalanan harus menjadi tiang garam istrinya saudara. Tetapi setelah mereka keluar,
Sodom Gomora harus mengalami di bumi hanguskan oleh Tuhan dengan belerang penghukuman, api belerang, yaitu ke Sodom Gomora. Seperti itulah saudara, kelak kalau orang percaya sudah mengalami pengangkatan, keluar dari bumi ini akan di bumi hanguskan saudara. Kata kitab 2 Petrus pasal 3. Makanya karena ada saudara dan saya di bumi ini, makanya bertahan hidup ini saudara. Periksalah. Lalu saudaraku di sini didapati, ternyata satu pun enggak ada saudaraku yang benar. Semuanya sudah sangat menyakiti Tuhan. Akhirnya saudaraku mereka harus mengalami 4 penghukuman besar yang saya katakan tadi. Dan yang kelima yang lebih dahsyat, mereka harus dimuntahkan oleh negeri Israel, dibuang ke tanah Babylon, saudara. Sesuai firman Tuhan berkata, kalau kamu juga enggak setia di kota ini, di tanah yang sudah kuberikan ini kepadamu lewat Abraham, bagaimana aku telah memuntahkan dari sini 7 bangsa besar sebelum engkau datang ke sini, kata Tuhan. Kalau kamu juga tidak setia, kamu juga akan saya muntahkan dari tempat itu. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Makanya saudara ayat ini berkata, kembali dulu Ratapan pasal 1. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Saudara tahu arti kuk bukan? Kuk itu artinya kalau kita biasa di ladang ya atau di sawah, di sana ada kerbau membawa gerobak atau membawa luku untuk membajak sawah. Taruh di sininya ditengkuk, membawa beban. Dan itu saudara kalau udah melebihi kekuatannya, dia tidak akan mampu saudaraku berjalan. Ayat ini berkata, ketika pelanggaran kita saudaraku kepada firman Tuhan, semakin lama, semakin besar, semakin terus kita melakukan pelanggaran. Maka itu saudaraku menjadi kuk di tengkuk kita di sini. Membuat kata ayat ini, kekuatan kita akan menjadi lumpuh di perjalanan iman ini, saudara. Karena udah terlalu berat. Makanya kalau dalam penglihatan, maaf ya, dalam penglihatan ini, tidak sedikit orang percaya seperti kita. Karena hidupnya di dalam dosa. Jadi di tengkuknya ini penuh dengan dosa saudaraku berkeranjang saudara. Di sini, di tangan kiri, tangan kanan, termasuk di kaki. Sesuai dengan kitab Mazmur berkata saudara seperti itu. Sehingga saudara, waktu melakukan perjalanan seperti ini mau berangkat ke sorga, kita kan semua kan sekarang dalam perjalanan iman. Akhirnya kita tidak mampu saudaraku berjalan. Kekuatan kita menjadi lumpuh saudara. Makanya kalau penglihatan baru-baru ini ya, ada jemaat saudaraku, dia lumpuh saudaraku rohnya. Iya, ada yang menyeret-nyeret kakinya. Saudara tahu kan yang di jalan-jalan itu yang lumpuh, diseret-seret. Dia datang kebaktian. Ada yang lumpuh, ada yang kurus. Karena apa saudara? Dosa itu melumpuhkan kita. Kata ayat ini, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Pelanggaran kita terhadap firman itu menjadi kuk di sini saudara. Nanti perjalanan iman kita ini kita bisa menjadi lumpuh. Makanya kalau dalam penglihatan ya kita ini sudah berjalan, ada kita sudah jauh di depan,
Ada kita di belakang masih jalan-jalan bermain-main. Ada yang sudah tinggal jauh di belakang. Malah ada saudaraku yang kembali ke dosa, menyeberang. Yaitu saudaraku hidupnya udah total kepada dosa saja. Dia tidak lagi saudaraku ikut dalam perjalanan ini. Tapi kita yang hadir hari ini saudara, ayat ini menjelaskan, mengatakan kepada kita. Kalau kita melakukan pelanggaran kepada firman Tuhan, itu akan memberati perjalanan kita, membuat kita menjadi lumpuh saudara. Makanya saudara coba kita baca sedikit lagi. Daud ketika dia melakukan dosa, apa dia katakan? Dia mengalami ini saudara. Mazmur pasal 51. Lihat kita baca ini saudara. Apa yang dia rasakan hanya melakukan dosa seperti ini dia. Coba kita baca. Mazmur 51. Ayat 9. Sampai dengan 15. 32 iya. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lihat saudara. Dia pada hari itu mengalami kekuatan Daud ini sudah menjadi lemah saudara. Bahkan dikatakan tulang-tulangku telah kau remukkan. Dikatakan bangkitkan kembali padaku kegirangan. Artinya saudaraku, dia sudah tidak lagi bergirang. Kenapa saudara? Kalau kita baca di sini ayat 1 dan 2. Ini saudaraku karena hari itu Raja Daud melakukan dosa perzinahan. Lalu saudaraku karena datang Nathan, seorang nabi, menegur dia. Dia rasakan saudaraku bahwa dosa yang telah dia lakukan membuat dia lemah. Kekuatannya saudaraku untuk bergirang, memuji-muji Tuhan itu sudah lemah. Makanya saudara, kalau saudara lemah berdoa, lemah baca Alkitab, lemah melayani, lemah datang beribadah, periksa saudaraku. Diri kita periksa. Apakah ada dosa saudaraku yang kita lakukan? Itu yang membuat kita lemah saudara. Roh kita lemah. Lama-lama bisa menjadi lumpuh loh saudara. Bisa lumpuh. Jangan kita lihat sekarang saudara, kalau kita barangkali badan kita kedot ya. Jangan lihat secara fisik. Perhatikan rohmu saudara. Karena nanti yang berangkat ke surga itu rohmu. Tubuh kita ini secara fisik ini akan jadi tanah saudara. Makanya kalau Paulus berkata dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Walaupun manusia jasmaniaku makin merosot, tapi manusia batiniaku semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab yang kuperhatikan bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan ini akan lenyap. Ini tidak kekal. Yang tidak kelihatan yang kekal. Apa yang tidak kelihatan sekarang ini? Roh kita, surga yang kekal. Itu nggak kelihatan, saudara. Perhatikan itu. Jangan kita lihat secara fisik.
Makanya saudara, kalau saya misalnya, kok saya ini lemah berdoa ya, ada apa ya? Ternyata saudara, mulai kalau tengah malam, kalau mau berdoa, kita mulai diingat, oh tadi kamu melakukan seperti ini. Tadi kebanyakan kamu main HP, apalagi dalam kebaktian seperti kemarin, ada kebaktian di sini, tapi nggak datang desa lihat. Baru sekalinya dia datang sudah ada 2 tahun ini. Tapi mulai dari awal sampai selesai kebaktian, main HP terus. Main Facebook, main WA, main chatting-chattingan. Yang model begini mau ke sorga. Jangan pernah mimpi saudara. Ke sorga itu saudaraku berjuang hidup kudus. Beribadah kok main-main saudaraku. Makanya saudaraku, ketika dia berkata, saya beribadah kok Pak. Lihat dulu beribadahnya, sungguh-sungguh apa enggak. Saya sudah beribadah Pak, kok saya enggak diberkati. Periksa diri kita saudara. Minimal ayat ini pasti kita dijanjikan diberi. Diberkati roti makan minuman kita, dijauhkan penyakit. Pasti. Makanya saya bilang tadi sama Pak Guru. Sepertinya saya Pak hari ini. Datanglah Pak Guru, nanti sembuh itu. Ada janji Tuhan kok di sini. Yang penting kan kita datang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Bukan main-main ke gereja. Yang lumpuh saja saudaraku digotong itu Markus pasal 2. Tempo hari saudaraku di metro ada yang membawa ke gereja yang lumpuh. Digotong saudara. Belum kebaktian. Kita doakan, langsung sembuh. Pulang udah nggak bawa lagi apa namanya tandunya itu. Dibawa saudaraku, digotong begini, jalan kaki dari sekitar ada 200 apa 300 meter lah itu dari perempatan sana, pertigaan. Sembuh. Makanya saudara kalau punya masalah, punya penyakit, nggak usah khawatir, datang saja ke kebaktian. Ya, kalau semua sehat, semua orang bisa datang ke gereja. Tapi justru saudara kalau kita punya beban masalah, misalnya beban ekonomi, tentang keuangan dan lain-lain keluarga, apalagi sakit, datang saja ke gereja. Jawabannya dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 15 yang berkata, barang siapa datang ke rumahku ini yang atasnya namaku disebut, kalau mereka datang membawa masalah tentang ekonomi, keluarga dan lain-lain, apalagi juga penyakit, kalau mereka berseru kepadaku di sini, aku akan menjawab doa-doa mereka, aku akan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Firman Allah ngomong seperti itu saudara. Makanya kita nggak ragu datang kebaktian. Saudaraku, kembali dulu saudara tadi, mengenai pelanggaran. Itu melemahkan kita saudara. Daud saudaraku hari itu lemah berdoa, lemah dia, bangkitkan Tuhan semangatku. Tolong aku, bangkitkan kegirangan kembali. Jangan ambil rohmu yang kudus. Ini saudaraku penting, makanya saudara kita upayakan. Jangan kita berdosa saudara. Berjuang saudaraku. Ya, berjuang. Karena apa saudara? Setidaknya pertama kalau kita berdosa, kalau tadi kan roh kita bisa menjadi lumpuh, lemah. Kalau dalam penglihatan, aduh saudara. Iya, kadang-kadang kita sedih. Kalau ada jemaat dalam penglihatan itu. Ada yang menyeret-nyeret dia tubuhnya di jalan itu. Walaupun datang gagah saudaraku. Secara fisik. Tapi rohnya saudaraku lumpuh. Memang datang kebaktian. Tetapi saudara itulah luar biasanya kalau dia tetap datang ke gereja. Seperti kita. Mungkin saja ada yang saudaraku masih lemah roh kita. Barangkali ada yang sakit roh kita.
Ada yang lumpuh saudaraku roh kita. Tapi saudara ketika datang kebaktian, firman Allah sanggup menyembuhkan kita. Itulah gunanya kita datang kebaktian. Karena firman Allah ini adalah perkataan yang sehat saudara. Sehat roh kita, sehat jiwa kita, dan juga tubuh kita saudaraku yang sakit disembuhkan. Firman Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dalam 1 Timotius pasal 6 berkata, perkataan firman ini adalah perkataan yang sehat, saudara. Makanya saudara kalau mau sehat, makanlah terus firman Tuhan. Ini gizi yang terbaik dari sorga. Sehat roh kita, sehat jiwa kita, sehat juga tubuh kita. Ini. Makan terus firman Tuhan. Makanya saudara kalau misalnya, maaf ya nih saudara, kalau datang kebaktian tapi nggak makan firman ya. Artinya main-main, main Facebook, dan lain-lain, saudara. Apalagi kayak, saya ulangi dulu saudara, kesaksian minggu yang lalu. Waktu saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan tentang kursi kehormatan. Dalam kesaksian penglihatan saudaraku kepada kita. Hanya sedikit kita yang berada di kursi kehormatan saat kita kebaktian begini. Bertemu dengan Yesus saudara. Yang hari minggu yang lalu. Enggak semua berada di kursi itu. Mereka hanya berada di kursi yang biasa begini. Artinya datang, ya memang duduk begini. Tapi saudaraku tidak berada dalam kursi kehormatan sesuai dengan 1 Samuel itu saudara. Yang disiapkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena masih saudaraku cara beribadah pun tidak sungguh-sungguh. Masih bermain-main. Disitulah dia tidak mendapatkan jamuan Tuhan saudara. Kalau coba kita sebentar baca dulu. Saya ulangi dulu saudara. Sedikit lagi dulu 1 Samuel. Lihat kata-kata ini. 1 Samuel saudara. Kalau saya baca ini saya mau harus seperti ini. 1 Samuel pasal 2. Ayat 7 dan 8. 1 Samuel 2 ayat 7 dan 8. 3, 2, iya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara, ayat ini berkata, mau kita miskin atau kaya. Kalau kita memang betul-betul datang seperti ibadah hari dalam pestanya Tuhan, dalam roh. Kita pasti duduk di kursi kehormatan yang sudah disiapkan Tuhan. Saya ulangi saudaraku kesaksian. Apa namanya? Ini kalau tempo hari ya, saya ulangi siapa, si Yunda dan si Tobo. Waktu dalam ibadah begini, dia kan berdoa. Tuhan, kalau memang ada rumahnya Pak Pendeta Simarmata di sorga, tolong bawa dulu saya, tunjukkan di mana rumahnya. Dia dibawa saudaraku. Dalam ibadah itu. Dilihat, inilah rumah Pendeta Simarmata, kata Tuhan Yesus. Masuk dia. Pak Pendeta itu mana Tuhan? Dibawanya keluar, itu lagi beribadah. Waktu kita beribadah begini di bumi, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, kita sedang berada dalam suasana surga, saudara. Dalam roh. Dan kita di sana memiliki kursi kehormatan. Untuk apa kursi kehormatan ini? Untuk dijamu oleh Tuhan melalui firman Allah menjadi makanan roh kita. Sehingga roh kita menjadi sehat, kuat. Bahkan dalam kitab Roma pasal 12 berkata, roh kita menjadi menyala-nyala. Menyala-nyala berdoa, menyala-nyala baca Alkitab, menyala-nyala melayani, menyala-nyala beribadah, menyala-nyala saudaraku berpuasa, menyala-nyala mendoakan pelayanan, menyala-nyala hidup dalam kebenaran firman Allah. Kelihatan roh yang menyala-nyala saudara.
Kalau kita menyala-nyala hidup dalam kedagingan, dalam dosa, perhatikan rohmu. Itu sudah, saudaraku, kita memberi makan kedagingan kita. Kalau kita selalu memberi dengan melakukan dosa, kita sedang memberi makan kedagingan kita. Sehingga kedagingan kita menjadi lama-lama besar, lama-lama kuat, lama-lama gemuk. Ujungnya, saudaraku, manusia roh kita menjadi lumpuh, saudaraku, ditekan. Sehingga kita lebih kuat, kita kedagingan kita. Sehingga menyala-nyala hanya untuk hidup dalam kedagingan. Di samping itu kita tidak menyadari, kita sedang memberi makanan kepada si iblis. Menurut kitab Yesaya pasal 65. Yang berkata, mereka memberikan santapan kepada dewa-dewa, kepada iblis. Dengan cara apa? Dengan hidup di dalam dosa, dengan melakukan pelanggaran tadi. Sementara kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, kita sedang memberi santapan kepada Yesus. Makanya kalau dalam Bilangan pasal 28 ayat 2, hidup kita ini, saudara, adalah persembahan kepada Tuhan. Setiap hari. Makanya kalau nanti Tuhan datang mencari kita seperti pohon arang gak ada buah, itu adalah yang harus menjadi persembahan makanannya Tuhan. Wah, bisa berbahaya, saudara. Ya. Makanya saudaraku, saya mengharapkan seperti kita. Setiap kebaktian begini harus bertambah-tambah. Karena bertambah-tambah yang duduk di kursi kehormatan itu ya. Harus, saudara. Makanya berjuang. Kalau hari ini kita atau sebelumnya hidup dalam dosa, minta ampun, saudara. Ampuni saya, Tuhan. Karena kursi kita, semuanya ini, di kursi-kursi itu ada nama kita. Itu nggak bisa, saudaraku, diisi oleh orang lain. Ada nama kita di situ. Di masing-masing kursi itu kita berjejeran, sudah berjejer, saudaraku, duduk bersama. Menikmati jamuan Tuhan, yaitu firman-Nya, saudaraku, seperti ini. Tapi sering kursi itu kosong. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dosa, saudara. Maka saudaraku, jangan mau hidup di dalam dosa. Jangan bilang, saudaraku, kalau hidup sesuai firman, firman Tuhan itu terlalu keras, berat. Sepertinya firman itu membelenggu, memberati. Firman Tuhan itu sepertinya membatasi ruang gerak saya. Enggak boleh makan darah, enggak boleh ngomong-ngomong kotor, enggak boleh berzina, enggak boleh kedukun, enggak boleh minum minuman keras, enggak boleh judi, enggak boleh ini. Sepertinya firman membatasi, seperti itu kan kita. Daging kita ngomong. Padahal saudara kita enggak melihat roh kita pengennya itu apa. Roh kita itu pengen ini, saudaraku, ini. Saudaraku, antara lain apa yang menjadi dampaknya sedikit lagi? Dampak dari kalau kita melakukan pelanggaran. Pertama juga apa yang selanjutnya dalam Yesaya 59 berkata, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, maka dia tidak menolong kita. Tetapi yang membuat dia tidak menolong kita, tidak mendengar doa-doa kita, apa itu, saudara? Dosa. Dosa yang menjadi penghambat. Yang kedua, saudara, yang selanjutnya, kalau kita hidup dalam dosa, kita ini nggak bisa dipakai Tuhan. Terus terang saja. Nggak bisa dipakai. Dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 21 berkata, barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka dia akan menjadi perabot Tuhan untuk dipakai kepada setiap pekerjaan Tuhan. Kita ini perabotnya Tuhan, saudara. Bukan mau kita, saudaraku, dalam kita ini perabot, mau dipakai kita. Seperti peralatan live streaming ini, dipakai ini. Di dalam gereja ini. Seperti kita adalah perabotnya itu. Sebagai apa kita dalam rumahnya Tuhan ini, saudara? Kita mau dipakai. Tapi kita nggak bakal dipakai kalau kita dalam dosa. Makanya saudaraku, jangan heran ya kalau terkadang hati nurani kita menuduh kita saat mendoakan orang sakit.
Kalau tempo hari ada datang misalnya tengah malam ke rumah kami doakan. Ternyata langsung dinyatakan apa sih? Karena kita belajar, Tuhan, tolong pakai saya. Makanya supaya kita dipakai itu saudaraku ya, kita ini semua. Minimal saudaraku kita harus mempunyai dua yang melekat dalam diri kita, dua hal. Pertama apa? Hidup kudus. Yang kedua, kita punya iman. Kudus itu dan punya iman, ini akan mengalirkan kuasa yang Tuhan beri sama kita. Kuasa menyembuhkan. Tapi kalau kita nggak ada iman, nggak hidup kudus, bagaimana kita saudaraku mau tengking setan? Malah kita ditertawai dia, saudara. Terus terang saja. Makanya saya bersyukur ya yang di Batu Raja. Waktu kita doakan itu hari Jumat. Semua mereka saudaraku mengalami manifestasi. Biasanya Bapak itu kalau datang begini-begini saudaraku kalau kebaktian. Pas hari Minggu yang lalu saudara. Waduh, dia sudah tidak lagi pakai jaket, dia sudah saya lihat sukacita. Memang saya ada penglihatan tentang Bapak itu. Saya kasih tahu istri saya. Dia datangnya seperti pakaian apa, Tuhan kasih tahu. Ternyata dia saudaraku mengalami kelegaan. Saya sangat bersyukur dan kemarin sudah bersukacita dia saya lihat. Waduh, luar biasa Yesus ini saudara. Tapi kalau kita nggak kudus saudaraku, bagaimana Tuhan mau pakai? Nggak mungkin saudaraku, walaupun hebat cara kita berdoa. Walaupun begitu indah kata-kata kita. Apalagi tidak beriman. Makanya itu gunanya selalu kita baca Alkitab ini saudaraku. Supaya kita punya iman. Karena membaca Alkitab ini bertambah-tambah yang kita imani. Kata kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 mulai judulnya iman bertambah atau bertumbuh. Dengan salah satunya baca Alkitab. Baca Alkitabmu saudara, jangan menjadi barang pajangan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara sedang diberi makan langsung oleh Tuhan Yesus, yaitu makanan roh kita. Memang cara kita diberi makan ada dua. Lewat hamba Tuhan yang pertama lewat hamba Tuhan khotbah. Yang kedua, membaca firman. Kita sedang diberi makan langsung. Sehingga roh kita terus sehat, kuat. Teguh, menyala-nyala. Ya, luar biasa kan? Kalau kita baca Alkitab. Jangan jadi barang pajangan Alkitabmu di rumah saudara. Usahakan baca Alkitabmu. Supaya roh kita kuat. Dan selanjutnya apa saudaraku? Kenapa kita harus berjuang jangan melakukan pelanggaran kepada firman? Artinya hidup kudus. Karena saudaraku, kekudusan itulah standar utama kita berangkat ke sorga saudara. Suatu hari seperti khotbah Pak guru kita tadi, untuk nanti kita bertemu Tuhan di sorga waktu dia datang kedua kali. Yang terangkat itu, yang pertama standarnya adalah kudus. Saudara bilang penuh roh kudus, tapi nggak kudus. Saudara nggak terangkat. Jangan salah saudara. Justru ketika ada roh kudus itulah dia menjadi penolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Tapi kalau saudara mengabaikan dia, tiap hari berbahasa roh, tapi jojong berbuat dosa. Lalu sebentar lagi dibilang, oh saya akan terangkat. Enggak terangkat. Memang roh kudus yang mengangkat kita. Tapi saudara dan saya telah mendukakan dia terus menerus. Mau terangkat? Enggak terangkat. Tuhan sudah kasih tahu ke kita itu. Makanya standar utama, kita harus seperti yang tadi, jangan kita melakukan dosa saudara. Pelan-pelan, dikit-dikit kita. Untuk hidup dalam kekudusan itu saudara, mulai 1 detik dulu. Mulai 1 menit. Mulai 1 jam. Mulai 2 jam. Mulai saudaraku 1 hari. Mulai 2 hari. Mulai 1 minggu. Mulai saudaraku sebulan.
setahun, dan seterusnya, saudara. Kalau saat itu kita tidak sadar seperti Daud berdosa, segera minta ampun. Kalau ditegur jangan seperti Raja Saul, membela diri. Ditegur dosanya, bela diri. Oh, saya begini dan begitu. Oh, tadi seperti begini sebetulnya Samuel, begini dan begitu. Apa dosanya seperti Daud? Oke Tuhan, saya memang bersalah. Saya mengakui. Oke. Lalu dia datang minta ampun. Enggak membela diri dia. Jangan membela diri saudara kalau kita melakukan pelanggaran. Minta ampun saja. Iya. Pantasan saja dalam hati saya, kenapa Daud ini dipilih Tuhan? Memang sikap hatinya. Daud ini mudah sekali bertobat saudara. Mudah sekali dia saudaraku mengakui pelanggarannya. Ampuni saya. Sehingga dia dikuduskan kembali saudara. Seperti kita. Seperti Amsal berkata, barang siapa mengakui pelanggarannya, dia akan disayangi Tuhan kembali. Akui saudaraku kesalahan kita. Maka nanti kalau kita berdoa berseru, apa yang menjadi beban kita datang ke sini? Saya yakin saudaraku sebelum kita punya beban, ada masalah. Mungkin ada penyakit saudara. Beban ekonomi, beban keuangan, beban keluarga, anak-anak, usaha pekerjaan, dan lain-lain barangkali ada. Yaitu yang mengganjal kita saudaraku dalam hari-hari kita sebelumnya. Ketika saudara datang ke tempat ini, merendahkan diri. Satu lagi firman, coba kita baca kata-kata yang saya ulangi dulu. Dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-7. Lihat kata-kata ini. 2 Tawarik 7. Lihat kata-kata ini. Luar biasa ini. 2 Tawarik 7. Ayat yang ke-11. Sampai dengan 16. Ayat 11 sampai 16. 2 Tawarik 7. Ayat 11 sampai 16. 3-2. Ya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Cukup. Lihat kata-kata ini. Tuhan sudah menyatakan saudaraku kehadirannya di gerejanya ini. Kalau saudara datang membawa masalahmu, bebanmu, kata itu, penyakit kita. Kata ayat ini, kalau aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, mungkin hasil usaha kita, sepertinya ada belalang-belalang mengambilnya saudara. Bahkan di sini ada penyakit. Bahkan sepertinya tidak turun hujan, dalam arti kok enggak kita kok enggak diberkati. Ada apa ini? Lalu ayat ini berkata, katanya di dalam ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Ini dulu yang pertama, rendahkan dirimu di kaki Tuhan. Rendahkan diri, artinya menyadari, waduh saya ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Yang kedua, berdoa dan mencari wajahku. Artinya mencari wajah Tuhan. Berjuang betul-betul bertemu Tuhan. Bagaimana cara bertemu Tuhan saudara? Menghadap wajahnya. Dalam kitab Mazmur 96 berkata, aku datang menyembah dia, menghadap dia dengan berhiaskan kekudusan. Itu sebabnya minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu saudara dikatakan, lalu kita mulai berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kita akan dipulihkan. Ditolong Tuhan.
Bahkan apa penyakitmu, persoalanmu. Saya percaya saudara. Mulai hari ini Tuhan akan mulai bekerja menolong kita. Menolong kita. Sehingga memulihkan keadaan kita. Dipulihkan ekonomi kita. Dipulihkan keuangan kita. Dipulihkan rumah tangga kita. Dipulihkan segala sesuatunya saudara. Bahkan yang selama ini saudaraku tidak ada jalan keluar. Terjadi pertolongan Tuhan. Dia membuka jalan yang sangat luar biasa. Karena kita saudaraku mau merendahkan diri. Dan kita datang memang menyembah dia, merendahkan diri. Dalam roh. Dan makanya datang menyembah dia. Roh kita menyembah dia. Artinya, dari hati nurani kita yang paling dalam. Datang kepada dia. Mengakui setiap kekurangan kita. Saya percaya hari ini saudara. Kita pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam roh. Sehingga ketika kita berteriak berseru kepada dia. Semua permohonan kita, teriak kita, doa-doa kita. Pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya! Amin.